Gimana itu? Oh, kita nggak ngerti, Pak. Sekarang ya banyak kan kosong lah itu. Dari banyak kosong kan sempat dipakai Pertamina. Orang Pertamina nggak berani lah sini. Lalu simpan sini, sana untuk penyimpanan. Ini kan tidak kita ini yang lama-lama. Orang kita aja kalau main-main sini jarang berani. Mas aku bang. Iya. Ini yang saya. Kalau ada ini kan bandara nggak perlu lagi beli genset. Sudah cukup itu. Oh ini genset? Iya. Gede itu gensetnya bang. Ini kapan ya? Tuh. Oh, masih utuh nggak ini? Entah udah rapuh gimana? Enggak lah, kalau dari konstruksinya masih bagus ini, Pak. Nanti. Kalau kan berarti untuk penyimpanan di sini. Oh sorry saya. Iya, ini di sini. Hilang barang. Iya. Finansori tidak ada. Pemanfaatannya bisa banyak. Dulu dah Bang. Kalau dijadikan itu. Gini dia. Iya, yang di bawah ini. Tapi nggak ada lagi nih kan jalan masuk kan? Kita yang bekas-bekas itu nanti diambil orang, bahaya. Harus dibongkar-bongkar. Nggak pernah, makanya nggak ada yang mau. Ini sebetulnya bukan peruntukannya, bukan kita. Ya, bukan kita, bukan untuk kita. Sayang aja di kuncinya. Karena salah ini dari kita. Sepengetahuan saya, bangunan ini dikerjakan di tahun 2004. Pada waktu itu rencana dari pihak Pemkab membuat gedung kargo untuk ekspor ikan segar dari potensi kita yang di Sibolga ke luar wilayah. Kemudian untuk mewujudkan itu Pak Bupati mewakili Pemkab berkoordinasi dengan pihak bandara, kemudian diberikan izin untuk membangun gedung kargo di sini. Nah, jadilah gedung kargo yang sekarang. Namun sampai selesai di 2005, gedung kargo
sepengetahuan saya belum pernah difungsikan sebagaimana tujuan awalnya. Kita pernah memfungsikan ini hanya sebagai untuk posko bantuan gempa yang di Nias. Nah, dengan perkembangan kita di bandara dan untuk fungsi dari bangunan ini sendiri belum pernah difungsikan sebagai gedung kargo itu sendiri. Kemudian kalau untuk berdirinya, sepengetahuan saya juga yang mengerjakan pekerjaan ini dulunya dari anggota PT PAS Sibolga. Nah, untuk selanjutnya sampai sekarang ya seperti ini kondisinya. Sama kami di bandara juga belum ada untuk yang bisa kami lakukan terhadap gedung ini. Saya kira sampai sekarang mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Itu yang dari sepengetahuan saya. Artinya sejak dikerjakan bangunan ini tidak pernah diserah terimakan kepada pihak bandara seperti itu, Pak? Kalau sepengetahuan saya belum diserah terimakan ke pihak bandara, sehingga pihak bandara sendiri setahu saya belum bisa memanfaatkan gedung ini, dan dengan keberadaan gedung ini sepengetahuan saya juga itu jadi sebuah hambatan untuk pengembangan bandara. Nah, itu Bang kalau ininya. Tadi Abang sempat menyebutkan bahwa bangunan ini sempat dimanfaatkan untuk posko bencana di Nias. Itu bagaimana ceritanya, Bang? Kalau untuk itu karena kebetulan waktu bencana bandara kita yang terdekat dengan Nias, jadi ini dipakai fasilitasnya termasuk untuk bantuan dan sekaligus membawa korban. Nah, di sini pernah dipakai untuk menampung korban yang di Nias, ya, warga negara asing Australia. Kalau tidak salah saya ada 7 orang, mungkin sempat hampir 1 minggu di sini, baru dipulangkan ke negaranya. Jenazahnya gitu, Bang, ya? Iya. Lalu simpan sini, sana, untuk penyimpanan. Keberadaan gedung ini secara fisik sampai sekarang tidak ada kejelasan, karena di dalam aturan di kementerian apabila bangunan ini berada di wilayah kita mesti diperjelas apakah aset kita atau aset pihak ketiga. Permasalahan sekarang gedung ini berada di tanah kita, tapi secara kepemilikan bukan milik bandara. Jadi kami ada kesulitan dalam hal perawatan karena kita nggak bisa ngerawat gedung ini, karena gedung ini bukan milik kita dan belum pernah diserah terimakan kepada kita. Dan hal ini menjadi hambatan kita saat sekarang kita akan mengembangkan bandara, karena pada proses pembuatan master plan itu kita mesti memiliki gedung kargo, dan dengan adanya gedung ini yang dari awal untuk kargo, jadi kita mesti perjelas apakah kita akan membuat gedung baru. Kalau akan membuat gedung baru berarti gedung ini harus dihancurkan atau kita renovasi atau kita buat baru. Tapi hal ini nggak bisa kita lakukan karena sampai sekarang pun nggak ada kejelasan. Pihak bandara sudah pernah artinya menelusuri bagaimana sebenarnya, artinya siapa pemiliknya atau gimana gitu. Oke, saya masuk ke bandara ini tahun 2020 Agustus. Saya mencoba membuka file-file lama. Dari pihak kita sudah bersurat ke pihak Pemkab, namun tidak ada kejelasan. Dan akhirnya kita mendapat jawaban kalau katanya gedung ini punya PT PAS. Kemudian coba kita sampaikan di rapat waktu itu, ada dari pihak Pemkab yang bilang kalau ini gedung punya Pemkab. Nah, kalau saya secara pribadi mengharapkan adanya kejelasan kalau memang ini gedung akan difungsikan oleh kita dan akan dirawat dan dikelola oleh kita, mesti ada secari kertas yang menyatakan kalau gedung ini sudah dihibahkan kepada kita. Yang sekarang jadi permasalahan adalah tidak ada pihak yang mengakui kalau ini gedung ini milik siapa. Kalau memang akan coba kita fungsikan, berarti harus ada surat berita acara penyerah terima kasih kepada kita. Nah, kalau ini dibiarkan jadi masalah karena beberapa kali temuan audit di bandara kita, ini gedung ini
menjadi masalah karena nggak jelas kepemilikan siapa, karena ada di tanah milik bandara. Menurut aturan kalau ada bangunan milik pihak ketiga yang di bandara, mereka mesti bayar sewa. Penyewaan lahan diatur dalam aturan PNBP. Tapi kalau memang akan diserahkan, segera serahkan ke kita biar kita bisa merawat gedung ini dan kita memungkinkan gedung ini supaya tidak mubazir. Karena bandara kita memang belum memiliki gedung kargo, dan kalau memang ini mau difungsikan sebagai gedung kargo, kita bisa melakukannya setelah ada surat serah terima kepada pihak bandara.